Baik, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Ahyar Salmi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak Ahyar. Siapa nih? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, Bisa? Pak Ahyar, hakim memberikan Ya. ataupun mengabulkan seluruh permohonan. Dengan Putri kah? Ya, ini dengan saya Putri di TV One. Kita sedang live ya Pak saat ini. Pak Ahyar, Iya. apakah sesuai dengan bagaimana Anda melihat ini? Apakah sesuai dengan prediksi Anda sebelumnya bahwa hakim pasti akan memberikan atau mengabulkan dari putusan ataupun permohonan yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan? Seperti apa Anda melihat hasil putusan hakim hari ini? Ya, sangat sesuai. Tadi malam live di TV One dengan Kompolnas Pak Beni Mamoto, kemudian Pak Frederick, kemudian Bung Tony juga pengacaranya di Aki Malam kita live kemarin. Saya memprediksi pertama Pak Frederick dahulu memprediksi bahwa permohonan-pemohon ini akan ditolak. Saya katakan kemarin itu ulang sedikit, tu yurisden ria meningen. Saya bilang ke Pak Frederick, 2 orang sarjana hukum akan ada 3 pendapat paling tidak. Saya melihat dari sisi yang lain dan berpendapat permohonannya ini akan besar kemungkinannya itu dikabulkan. Karena kita lihat apakah proses penetapan DPO yang disebut oleh penasihat hukum itu tidak berlandaskan mengenai masalah Perkap tahun 2012. Sedangkan kejadiannya Perkap 2012 baru dirubah pada tahun 19. Sehingga kejadiannya kan tahun 2016. Dia masih tunduk terhadap Perkap 2012 pada tahun 2012. Nah, kalau DPO ini harus dipanggil dahulu tidak ada pemanggilan, nah inilah masalahnya. Ternyata prediksi saya tadi malam hari ini menjadi kenyataan. Bukan berarti kita gembira. Kita ingin adalah bagaimana sih proses, ini adalah proses. Hukum acara itu ditegakkan. Karena dampaknya tidak ditegakkan, hukum acara ini sangat besar, bukan? Contohnya, bagaimana kita melihat isak tangis dari seseorang yang dia merasa tidak salah, apalagi memang dalam proses di sini ya, bukan substansi, kita belum masuk ke substansi, dalam prosesnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan hukum. Itu bagaimana dampaknya kepada keluarganya. Kita sama-sama bisa meresapi, tentu masing-masing orang akan berbeda dengan yang lain. Itu dampaknya. Terhadap pihak kepolisian dampak ini juga negatif, menurut saya tidak positif. Karena akan dinilai oleh masyarakat. Kenapa tidak hati-hati di dalam menetapkan seseorang tersangka? Padahal itu adalah aturan dari Kapolri sendiri. Kenapa kok Kapolri sendiri tidak melaksanakan aturan yang dia buat? Ini kan pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat akan muncul. Nah, oleh karena itu, pihak kepolisian kita belajar banyak, ambillah hikmah dari kejadian ini. Saran saya, tadi malam saya juga sampaikan di luar ketika kita break ke Pak Beni, coba ditanyakan kepada pihak Mabes tentunya, apakah gugatan-gugatan pra-peradilan ini, permohonan pra-peradilan di seluruh Indonesia itu hanya menyangkut mengenai masalah 5 hal utamanya. Yang pertama mengenai masalah penetapan, penangkapan. Yang kedua penahanan, ketiga penetapan tersangka, keempat penyitaan, kelima itu adalah penggeledahan. Ini tentu sudah banyak terjadi. Yang mana saja di seluruh Indonesia itu yang terjadi itu sudah diinventarisir yang dikabulkan oleh pengadilan. Jadikanlah ini bahan pelajaran, harus diambil positif, jangan berkecil hati terhadap dikabulkan pra-peradilan, tapi ambil hikmahnya, jangan lagi diulang ini kemudian hari. Itu yang pelajaran harus diambil. Tetapi dampak dari di situ, tentu orang akan berkata, tadi udah kita dengar ungkapan dari penasihat hukum ya, mengenai masalah bagaimana penilaian mereka terhadap Kapolda kita yang di Jawa Barat. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini seharusnya tidak terjadi. Kalau mau lebih hati-hati, kenapa kita harus buru-buru sih? Ini post factum memang setelah terjadinya peristiwa. Kenapa harus? Apakah dengan boomingnya film kemarin itu lantur dicari tersangkanya? Itu bagus, sangat bagus. Tapi apakah TSK-nya ini sudah memenuhi prosedur? Tidak. Utamanya prosedur dulu. Apakah terbukti tidak buktinya dia terlibat nanti, itu urusan di pengadilan. Mengenai masalah pokok perkara.
Tetapi kalau prosedurnya aja kita sudah tidak taat azas, tentu ini akan berdampak citra pihak kepolisian kita, khususnya Polda dan khususnya lagi di Cirebon bukan, terhadap masyarakat kita. Nah, cukup menurut saya ini pelajaran yang kurang mengenakkan tentunya. Saya kira nggak yakin saya ada yang merasa dienakkan, terutama pihak kepolisian kita, juga buat masyarakat, termasuk juga saya selaku pengaman. Kalau bisa tuh hukum tuh memang benar berjalan di relnya. Hukum acara itu dia rigid, ketat. Ikuti tahap, step demi step, tahap demi tahap hukum acara kita itu. Utamanya kita berpegang kepada KUHAP. KUHAP ini ada yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga peraturan pemerintahnya untuk pelaksanaan KUHAP. Ikuti itu. Kemudian ada turunannya lebih jauh lagi peraturan Kapolri kita. Ikutin itu. Di dalam memanggil orang, di dalam memeriksa orang, menangkap, jadikan tersangka apa. Ikuti itu. Kapan perlu buka lagi? Buka dulu, barulah kita yakin, kita bicarakan tim penyelidik atau penyidik itu, udah oke nggak kita secara formalnya. Kalau oke, baru kita. Itu memang takes time, butuh waktu itu. Kadang-kadang tentu akan diparadokkan oleh masyarakat, kok lambat benar pihak kepolisian kita. Terutama pelapor, katakanlah begitu kan. Nah inilah akibatnya, itu yang akan menanggung adalah instansi penyidik kita. Nah oleh karena itu boleh azas peradilan cepat sederhana biaya murah itu tadi diatur di dalam KUHAP kita. Tapi cepat itu juga harus tepat. Jangan cepat tapi tidak tepat. Nah ini kan tidak tepat. Tidak tepat dalam arti menjalankan proses yang dalam hal ini udah diatur oleh KUHAP, keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pemerintah, kemudian Perkap sendiri yang dalam hal ini tentu kita merujuk kepada tahun 2012. Inilah yang perlu mungkin dievaluasi oleh pihak institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian kita. Jangan lagi terjadi hal ini di masa datang. Baik Pak Ahyar, nanti kita akan sambung obrolan kita usai jeda berikut. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.